Ngopo ora sido-sido. Taek. Kayak 3.000 piro kayak? Ya orang mewek dhewe. Iya, sama terus saiki. Taek aku. Soalnya Almater ada jatah. Yo. Jadi jatah kontrak yang ini. Wes langsung di record. Wah, berat ya Pak Tri. Metopen Pak Tri. Oh, metopen Pak Zaki, Sob. Iki Pak Tri ya podo ae. Ngeri, gak gunaku mati kok. Wah. Ngeri iki. Angel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tes. Apakah suara saya masuk, teman-teman? Masuk, Pak. Masuk. Oke. Sutriani. Aku aja ya. Gua aku nih sih, yes. Apa lah? Oke, kita mulai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sehat semua? Alhamdulillah Pak, sehat. Oke. Oke, sebelum perkuliahan dimulai, kita berdoa dulu supaya nanti kuliahnya diberikan kelancaran dan kita dapat menyerap ilmunya dengan mudah. Berdoa dipersilakan. Oke, langsung saja saya akan share screen. Oke, apakah sudah tampil layar saya, teman-teman? Sudah, Pak. Oke, ini seharusnya total mahasiswa ada 30, yang join baru 20, berarti kurang 10.
Mungkin yang sebagian karena ada magang, karena ada yang mengulang kemarin. Sepertinya yang mengulang antara 2 atau 3 itu sedang magang, jadi nanti kuliahnya asinkronus untuk teman-teman yang belum join. Atau mungkin juga karena yang belum join itu karena ini ya, ikut program MBKM. Oke, langsung saja untuk mata kuliah ini metodologi penelitian. Kode mata kuliahnya SI 017. Di sini di e-learning sudah saya berikan informasi juga. Nanti terkait mata kuliah ini kita mempelajari apa saja. Kemudian untuk mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS ya. Suaranya dengung ya siapa? Tolong di mute dulu supaya nggak dengung. Terus nanti untuk pengajarnya tim teaching. Jadi ada 2 yang sebelum UTS dengan saya, setelah UTS nanti dengan Ibu Asti. Tadi sudah saya sampaikan juga yang dibahas itu seputar ini. Jadi di metodologi penelitian nanti belajar konsep, kemudian literatur review, desainnya, metode dan lain-lain seperti yang ada di layar ya. Atau juga nanti teman-teman juga bisa ini lihat-lihat lagi di e-learning seperti apa sih mata kuliah ini. Di sini juga sudah saya berikan peta pembelajarannya sampai UTS. Jadi nanti untuk hari ini kita membahas tentang konsep dasar penelitian. Di pertemuan berikutnya membahas identifikasi masalah dan hipotesis. Di pertemuan berikutnya sampai menjelang UTS itu nanti adalah contoh-contoh penelitian di bidang ilmu komputer. Jadi masih umum. Jadi nanti di contoh penelitian yang tepatnya ke sistem informasi, itu nanti akan dibahas di setelah UTS dengan Bu Asti. Oke, sebelum kuliah ini kita mulai, tentu saja kita membahas kontrak kuliahnya dulu. Kontrak kuliah ini saya tuliskan di forum, jadi nanti bisa dilihat-lihat lagi. Oke, untuk kontrak kuliah yang pertama, kita membahas tentang penilaian. Untuk penilaian ini nanti ada, kita masih ini ya bicara tentang umumnya ya. Umumnya di perkuliahan itu yang dinilai adalah kehadiran, kemudian keaktifan, kemudian tugas, TS, UAS. Umumnya, kehadiran itu 10%, keaktifan juga 10%, kemudian tugas itu biasanya 30%, UTS 25%, UAS 25%. Seperti apa? Kalau dari saya menawarkan seperti yang sudah saya tuliskan itu, barangkali teman-teman punya usulan silakan. Boleh langsung di-unmute dan langsung bicara, nggak apa-apa, silahkan. Atau yang setuju silakan ini ya, melambaikan tangannya. Silakan. Yang setuju melambaikan tangannya, yang nggak setuju silakan langsung usul aja, di-unmute sendiri. Baru 3 orang yang setuju. Berarti ini artinya yang lainnya gimana? Setuju atau enggak? Kalau nggak setuju silakan disampaikan usulannya. Oke, baru 7. Yang lain gimana?
Mbak Hayatul Ulia, ada yang mau disampaikan? Setuju atau enggak? Oke, ini sambil saya ini aja, yang enggak ada responnya, yang enggak angkat tangan, saya tanyakan aja. Mbak Hayatul Ulia, halo? Mbak Ulia, apakah ada di situ? Oke, enggak ada respon. Ke bawah. Mbak Siti Umayyah. Halo, Mbak Siti. Ada respon juga. Mas Pio, Randika Pio. Halo, Mas Pio. Ini pada kemana ini yang lain ini? Mbak Naning, Mas Rozi, Mas Imam, Mbak Fatul Rahmah, Mas Eko, Mbak Dina, Mbak Aisyah. Helm gimana, Pak? Setuju, Pak. Dengan kontrak kuliah terkait dengan penilaian yang ada di layar, teman-teman setuju nggak yang saya panggil tadi? Kalau nggak setuju, silahkan disampaikan usulannya. Nanti kita bahas bersama. Ini Pak, untuk kehadiran 20. Terus tugas 20. Oke. Untuk tugas 20, saya nggak apa-apa setuju. Tapi kalau untuk kehadiran 20, saya kurang setuju. Oh gitu. Ya. Yang lain gimana? Yang lain? Kalau kehadiran saya tetap maksimalnya 10%. Oke. Pak, derek langkung. Oke, silakan. Kalau tugasnya 20%, 10%-nya mau dilarikan kemana? Silakan teman-teman. Tadi usulnya Mas Fahru Rozi, tugasnya 20%. Oke, silakan usulannya. 10%-nya mau kemana? Apakah dibagi rata di UTS dan UAS? Oke. Oke, mungkin kalian hafal NIM kalian ya? Hafal, Pak. Oke, saya akan acak aja. NIM kalian tuh mulai dari berapa sampai berapa ya? Ada yang tahu nggak? Oke, daripada lama tak cek di sini aja. NIM kalian itu dari empat dua sampai 74. Oke, nanti yang tertunjuk silakan jujur saja, langsung ngomong. Oke, 51. Siapa 51? Silakan. Di unmute dulu. Sambil saya cek. Saya, Pak. 51. Mas Rozi lagi. Ya, masa saya lagi, Pak. Nanti bosan. Oke, saya ganti. Enam 68, silakan. Siapa 68? Enam 68, Mas Mbak Naning. Halo Mbak Naning.
Apakah Anda ada di situ, Mbak Naning? Pak. Oke, Mbak Naning. Dengan kontrak kuliah seperti yang ada di layar, tadi Mas Roji itu pengennya tugas itu 20%. Berarti kan Ya. masih kurang 10%. Nah, 10%-nya itu mau dialihkan kemana, Mbak? Ke UTS, UAS, atau yang lain? Keaktifan saja, Pak, kalau menurut saya. Keaktifan. Oke, saya tampung dulu. Ini Oke. 50%. Oke, saya akan acak satu kali lagi. (52). Siapa 52? Di atasnya Mas Fahru Roji. Paruh kayak Pak. Faruk ada nggak? Faruk belum hadir. Saya lewati langsung, biar cepat. Oke, 67. Siapa 67? Oh, Mbak Ulia tadi yang ini ya, mic-nya rusak. Saya lewati Mbak Ulia. 62. Oke, Mas Adan Fajar. Halo, Mas Adan. Sepertinya nggak ada Pak. Ya, ada juga ya. Oke, saya hapus. Saya ganti lagi. 65. Fatku Rohmah, halo. Ya, halo, Pak. Oke, Mbak Fatku Rohmah. Kalau tadi usulannya Mbak Nani, itu 10-nya dialihkan ke aktifan. Mbak Fatku Rohmah, ini saya minta untuk mewakili teman-temannya. Setuju atau enggak? Setuju. Oke, setuju ya. Saya berarti saya dealkan di sini. Jadi untuk penilaian, keaktifan 10%, keaktifan 20%, tugas 20%, UTS, UAS masing-masing 25%. Oke, kontrak kuliah yang pertama terkait dengan penilaian kita sudah memutuskan. Sekarang kontrak yang kedua terkait dengan presensi. Nanti untuk presensi ini aja ya, nggak usah pakai kontrak kuliah, tapi keputusan saya sendiri aja. Jadi seperti kemarin-kemarin di mata kuliah saya, untuk presensi nanti saya berdasarkan centangnya ini. Jika teman-teman ini semuanya tercentang, maka nanti 100% hadir. Misalkan nanti ada yang nggak tercentang, ya nanti saya hitung berdasarkan. Izin bertanya Pak. Ya, silahkan. Terkait tercentangnya itu kira-kira Bapak untuk mengumpulkannya kapan ya? Apakah di akhir pembelajaran atau di akhir UTS? Oke, jadi untuk centang ini kalau UTS kan tidak mempengaruhi terhadap ini ya keikutsertaan ujian. Nanti untuk UAS maka nanti sebelum UAS maka nanti untuk kuliah untuk presensi ini melaporkan ke akademik. Jadi misalkan teman-teman nanti nggak mencapai 75%, maka otomatis teman-teman nggak bisa mengikuti ujian. Seperti itu, Mas Soner. Baik, Pak. Terima kasih. Nanti untuk presensi ini objektif ya. Ini akan saya contohkan. Jadi untuk nilai-nilai saya kemarin itu semuanya objektif, termasuk dengan ini penilaian kehadiran dan keaktifan. Saya semuanya mengambil dari yang ada di e-learning. Semoga aja masih saya simpan. Oke, saya akan stop share dulu. Sambil saya menunjukkan dulu ya. Oke, sambil saya menyiapkan yang ingin saya tunjukkan,
Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Nggak ada yang mau ditanyakan ini, teman-teman? Oke. Saya akan share screen lagi. Ini saya contohkan untuk yang ini ya, keamanan informasi. Jadi ini adalah yang di sebelah kiri ini yang saya tunjukkan ini, yang saya blok di kolom C ini. Ini adalah presensi teman-teman. Kenapa kok nilainya 39, 44, dan sebagainya? Karena yang saya buat itu fitur itu bentar. Saya akan cari yang biar nggak bolak-balik. Oke. Di kolom C ini, di sini kenapa presensinya nilainya kok di bawah 50 semua? Di sini ada 42, 44, 40, 44, 43, dan seterusnya. Setelah saya cek, fitur yang saya gunakan itu ternyata jumlahnya cuma 44. Fitur itu yang dimaksud yang ini. Nah, ini misalkan. 1, 2, 3, 4. Berarti ini saya hitung 4. Kalau sampai selesai, ternyata di keamanan informasi, itu saya untuk fiturnya ternyata jumlahnya 44. Nah, kemudian untuk menghitung presensi teman-teman gimana? Maka saya gunakan rumus di sini. Jika teman-teman itu tercentangnya 37, maka 37 dibagi 44 dikali 100%. Maka itu adalah nilai teman-teman. Jadi rumus untuk menghitung kehadiran teman-teman kemarin, saya nilainya seperti ini. Jadi walaupun kemarin itu teman-teman ini ya bisa mengikuti UAS semuanya, tetapi untuk proses penilaian, saya menerapkan ini. Jadi semuanya saya terapkan, termasuk yang penilaian, kemudian kehadiran, keaktifan, itu saya mengambilnya dari e-learning semua. Jadi nilainya benar-benar objektif, enggak subjektif. Nanti terkait dengan keaktifan juga sama. Jadi saya mengambil nilai itu mengolah dari e-learning. Coba saya tunjukkan lagi. Ini untuk contoh keaktifan. Nah, ini nilai keaktifan teman-teman. Nilai keaktifannya ada di mana di sini. Padahal sebelumnya di sini ada yang 200, kemudian ada yang 600. Berarti semakin besar di sini, maka nilai keaktifannya juga akan semakin tinggi. Nah, di sini saya menjawab keaktifan ini dengan range. Jadi misalkan range 600 sampai 700 itu nilainya 85. Range 500 itu nilainya 80 dan seterusnya. Jadi untuk penilaian dan kehadiran saya menggunakan seperti ini. Jadi sudah jelas ya, untuk penilaian saya sebisa mungkin akan objektif. Dan presensi saya rasa tidak perlu dimasukkan ke kontrak kuliah saja, itu kesepakatan langsung saja. Jadi nanti perhatikan teman-teman, ketika mengikuti kuliah saya, pastikan yang ada di kanannya itu otomatis, silakan istilahnya harus tercentang. Kadangkala nanti akan saya buat centangnya itu otomatis, kadangkala ada yang centangnya itu manual, kadangkala ada yang tidak harus dicentang. Seperti itu. Oke, kira-kira untuk kontrak kuliah cuma itu saja ya mungkin ya, terkait dengan penilaian aja ya mungkin ya. Terkait dengan presensi nggak usah kita masukkan. Mungkin ada yang mau diusulkan sebelum kita mulai materi intinya. Silakan, saya tunggu sampai 1.33. Barangkali ada yang mau bertanya. Nggak ada yang bertanya nih? Apa masih bisa bertanya?
Oke. Sepertinya nggak ada yang ditanyakan, berarti sudah jelas ya. Oke, jangan close dulu. Oke, karena nggak ada yang ditanyakan, kita ke mata kuliah intinya. Oke, silakan e-learningnya dibuka, teman-teman. Di situ ada kuesioner, silakan diisi. Kuesionernya tentang apa? Silakan diisi. Saya tunggu waktunya sampai 1:40. Cuma ini aja soalnya. Ini nggak dinilai ya, cuma untuk apa ya, supaya saya ada gambaran juga terkait dengan nanti pembelajarannya seperti apa, dan juga sebisa mungkin saya dari apa yang teman-teman jawab nanti bisa semakin mudah saya merumuskan pembelajaran yang efektif itu seperti apa. Oke, silakan dikerjakan, nggak usah malu-malu, nggak usah sungkan, isi aja apa yang ada di pikiran teman-teman. Kalau misalkan belum ada ya terus kendalanya apa, supaya nanti dengan materi ini teman-teman jadi punya gambaran. Jadi semester 7 besok dengan materi ini, mata kuliah ini sudah langsung los, memikirkan tanpa panjang lebar langsung punya penelitian. Jadi teman-teman nanti kuliahnya atau lulusnya tepat waktu. Oke, silahkan dikerjakan. Saya tunggu sampai 1:40.
Teman-teman silakan bertanya ya kalau ada yang mau ditanyakan. Oh ya Pak, mau bertanya Pak. Silakan. Terkait asinkronusnya itu di awal sama akhir Pak, atau gimana, ada perubahan? Maksudnya gimana, Mas? Pembelajaran tatap mayanya Pak. Oke, jadi nanti untuk pembelajaran tatap maya, kalau di kelasnya teman-teman gimana? Apakah setiap pertemuan tatap maya, apakah gaya asinkronusnya? Kira-kira teman-teman maunya gimana? Atau setelah melihat di peta pembelajaran tadi, kira-kira diputuskan aja yang mau sinkronus yang mana, yang asinkronus yang mana. Mungkin itu sebagai gambaran aja, nanti bisa dijawab di sesi setelah ini ya. Dan itu untuk pertanyaan tambahan. Terima kasih pertanyaannya Mas Diana. Tadi belum terpikirkan oleh saya. Oke, ini sudah 1:40. Saya cek yang sudah mengerjakan ada berapa. Oke, sudah ada 12. Oke, saya akan share screen kembali. Siapa yang chat? Maksudnya Mas Eko gimana ya? Halo Mas Ya Eko. Pak, soalnya ya Pak, Maksudnya gimana Mas? nggak bisa masuk loh Pak. Kok nggak bisa masuk? Tadi sudah saya enter loh Mas Eko. Sebentar ya, Ya Pak. saya cek lagi. Oh ya, untuk ini ya. Untuk yang nanti ada misalkan kuliahnya tabrakan, bentrokan, kemudian misalkan ada kegiatan yang lain, silakan ikut asinkronusnya, nggak masalah. Yang penting benar-benar ada kegiatan, nggak cuma asal izin. Ini Mas Eko sudah ada. Nanti dicek lagi di e-learning-nya ya. Kalau nggak bisa Ya, Pak. nanti Baik, Pak. bisa diinformasikan ke saya lagi. Baik. Oke, tadi seperti yang ditanyakan Mas Ardiana, pertanyaan yang bagus. Dari saya kan 7 pertemuan ini. Di peta pembelajaran sudah saya sampaikan bahasannya ini. Kira-kira kalau untuk sinkronus terus-menerus saya rasa juga nggak mungkin ya. Terkait dengan yang lain juga ada kegiatan. Kemudian mungkin juga nanti kita harus berhemat dengan kuota. Silakan dipikirkan dari sekarang. Nanti akan saya buat kuesioner lagi. Kira-kira yang mau disinkronuskan itu yang mana? Nanti silakan sinkronusnya dibuat 3 kali ya. 3 kali atau 2 kali silakan. Silakan mulai dipikirkan sekarang. Kira-kira saya itu ingin sinkronusnya yang mana? Ini akan saya berikan link untuk teman-teman mengisi sinkronus. Oke. Sekarang kita ke bahasan tadi. Hasil kuesioner teman-teman yang barusan. Ini sudah ada 16. Saya akan acak lagi. Siapa yang akan dibuka jawaban dari teman-teman? Kak, punya Adi. Oke. Buka. NIM 49. Hah? Oh. Apa yang open? Kita cek di NIM 49 itu ada siapa. Semoga aja sudah mengumpulkan ya. NIM 49. Oh, belum mengumpulkan. Saya acak lagi. Oke, NIM 57. NIM 57 Mas Tio. Kita cek jawabannya Mas Tio. Apakah sudah ada ide atau kalau belum kendalanya apa?
sudah ada idenya adalah mengarah ke perkembangan bisnis dengan sistem informasi. Oke. Jadi ini nanti mungkin lebih mengarah ke startup. Barangkali nanti tadi siapa Mas Tio ya? Mas Tio punya framework atau model atau apa yang baru terkait dengan startup di dunia bisnis dengan menggunakan sistem informasi. Oke, bisa saja. Terus ini menarik ini, Mas Akmal ya. Sepertinya nih yang pernah dia konsultasikan ke saya. Idenya adalah saya tertarik dengan ini ya, tentang OSINT tool berguna untuk mencari sebuah informasi di dunia digital melalui sosmed. Karena saya memiliki minat dalam hal tersebut, karena memiliki beberapa peluang lebih di dunia kerja. Oke. Ini jawaban yang bagus ini dari Mas Akmal. Jadi ini ya, teman-teman itu misalkan sekarang ini khusus yang belum memiliki ide ya. Bagi yang belum memiliki ide terkait dengan penelitian, itu benar seperti yang disampaikan Mas Akmal di sini. Pikirkanlah juga terkait dengan peluang kerjanya besok. Jadi jangan hanya hanya untuk memenuhi tugas kemudian membuat skripsi seperti itu. Lebih bagus lagi teman-teman itu seperti ini ataupun dengan menangkap yang lagi tren. Sekarang itu teknologi di komputer yang lagi tren itu apa? Misalkan sekarang itu trennya tentang blockchain. Bisa aja teman-teman itu penelitiannya di blockchain. Misalkan blockchain-nya itu digunakan untuk sistem untuk usaha tadi juga bisa. Kalau blockchain yang digunakan untuk usaha di dunia digital, itu kan sekarang juga marak ada yang namanya fintech. Nah, fintech itu juga tidak lepas dari blockchain, kemudian cryptocurrency, dan sebagainya. Jadi ini sebagai wawasan bagi teman-teman juga. Yang saya tangkap yang poin pentingnya adalah di sini. Peluang kerja. Jadi teman-teman selain saya passionnya di situ, saya bisanya itu, pikirkan juga tentang peluang kerjanya seperti apa. Kalau terkait dengan idenya mau kemana, itu kan tergantung teman-teman ya. Kalau ini kan Mas Akmal sudah jelas ini, mau mengarah ke OSINT Tools. Jadi OSINT Tools itu biasanya digunakan oleh seorang investigator ataupun seorang yang dia itu berkecimpung tentang pencarian informasi seseorang. Oke, saya akan ajak lagi. Satu kali lagi aja, nggak usah semuanya. NIM 66. 66 punya siapa? 66 belum ngirim. Saya hapus. Oke, NIM 65 sepertinya tadi sudah. Nah, ini Mbak Fatku Rohmah. Nah, ini Mbak Fatku Rohmah jawabannya belum ada. Belum adanya kendalanya apa? Karena masih belum ada gambaran. Oke. Jadi untuk yang sudah punya gambaran, terima kasih. Tadi sudah sedikit lebih awal untuk teman-teman. Yang belum, sekarang kita masuk ke mata kuliahnya. Oke. Mengapa sih kita harus melakukan penelitian? Nanti materi ini juga teman-teman bisa membacanya ya. Kalau bisa di-download juga. Jadi nanti supaya ada misalkan lagi bepergian, misalkan jenuh di jalan nunggu perjalanan, nanti kan bisa baca-baca waktu di perjalanan tersebut. Jadi membaca itu nggak usah, jangan hanya sekali. Kalau bisa berulang-ulang kali supaya nanti tahu, benar-benar paham apa sih yang jadi permasalahan tersebut, yang jadi pembahasan di mata kuliah tersebut. Oke, jadi yang meneliti itu semuanya yang ada di lingkungan pendidikan ya. Termasuk di sini adalah teman-teman. Bahwasanya ketika teman-teman ini ingin lulus, itu harus melakukan penelitian. Di pemerintahan, di swasta itu juga ada. Sekarang itu juga mulai banyak itu perusahaan-perusahaan yang ada divisi penelitiannya.
Karena apa ya? Karena untuk melanggengkan atau supaya bisnisnya itu berkelanjutan. Atau kalau di dunia pendidikan itu bagi seorang guru ya, bukan dosen, itu juga ada penelitian. Bagaimana penelitian tindakan kelas, nanti hasilnya adalah untuk mengidentifikasi atau sebagai gambaran saya itu ngajarnya gimana, kemudian supaya lebih bagus nanti anak didik saya akan digimanakan, itu juga ada. Kalau di pemerintahan itu yang jelas ada di sini ya, ada di LIPI. Nah ini juga peluang besar nanti untuk teman-teman. Bahwasanya di LIPI itu juga membuka program MBKM khusus penelitian. Teman-teman juga sudah paham ya, bahwasanya di MBKM itu ada riset atau penelitiannya nanti. Di sini juga ada peluang bagi teman-teman nanti di semester 7. Silahkan nanti kalau ada kesempatan dicoba. Kemudian mengapa kita harus meneliti? Kalau kita mengapa harus meneliti, kita abaikan dulu karena kita harus, itu adalah tugas sebagai seorang sarjana, biar nanti dinyatakan lulus sebagai sarjana kan harus meneliti ya. Kita abaikan masalah itu. Mengapa kita meneliti itu? Yang pertama adalah kita itu mencari jawaban dari permasalahan yang terjadi. Jadi ini juga menjawab dari pertanyaannya tapi siapa yang terakhir ya, Mbak Fatkur Rahmah atau siapa? Belum memiliki ide penelitiannya. Dari ini, dari yang saya blog ini, sebenarnya Mbak Fatkur Rahmah nanti bisa aja. Saya itu di desa, misalkan ya. Di desa ini, misalkan saya itu menemukan masalah, misalkan banyak orang yang buang sampah sembarangan, misalkan. Nah, itu kan jadi permasalahan. Solusinya harusnya bagaimana? Nah, itu yang jadi penelitian nanti mungkin Mbak Fatkur Rahmah terkait dengan itu, silahkan. Tentu saja solusi desa yang satu dengan desa yang lain kan pasti berbeda-beda. Hanya saja yang perlu ditanyakan di sini adalah karena kita itu di sistem informasi, maka permasalahan tersebut dijawab dengan yang ada kaitannya dengan dari ilmu sistem informasi itu tersendiri. Nah, ini saya tanyakan ke teman-teman, sistem informasi itu yang dipelajari apa saja? Kalau teman-teman paham tentang sistem informasi, harusnya paham. Ada 3 hal. Silakan, siapa yang ingin menjawab? Izin menjawab Pak, mohon maaf kalau salah. Ya, silakan Mas. Jadi dari di sistem informasi itu yang dibahas adalah tentang teknologi, organisasi atau perusahaan dan usernya. Tahu saya seperti itu Pak. Oke, ini jawaban Mas Musonef ya, Mas Musonef Anwar, jawabannya tepat. Jadi ketika kita menemukan suatu permasalahan, ketika kita ingin menjawab permasalahan tersebut, khususnya untuk penelitian di bidang sistem informasi, itu tidaknya kita harus membahas dari 3 hal. Dan yang pertama tentu saja tentang teknologinya. Yang kedua tentang manajemen, dan yang ketiga adalah tentang proses bisnisnya atau bisnis itu sendiri. Kalau tadi saya contohkan terkait dengan sampah ya, sampah yang ada di desa itu menjadi masalah yang banyak di desa-desa manapun. Nah, solusinya apa misalkan? Kalau solusi yang dikaitkan dengan sistem informasi misalkan ya, itu terkait dengan bank sampah tersebut. Jadi nanti di sistem informasi itu akan merekam, misalkan kita membuat sebuah aplikasi. Aplikasi itu nanti akan menampung bank sampah. Nah, dari tampungan bank sampah itu di dalam sistemnya akan menampilkan sebuah informasi atau dashboard barangkali. Di dashboard tersebut ada poinnya. Jika poinnya mencapai 1000 misalnya, terus dapat reward atau yang lain. Nah, itu kan juga menjadi, kalau kita mendapatkan reward kan pasti senang ya, pasti akan ada perlombaan. Nah, dari permasalahan sampah tadi ternyata bisa aja jadi hal semacam itu. Teknologinya tadi di mana? Teknologinya ada di sistem aplikasinya. Kemudian manajemennya ada di mana? Manajemennya ada tadi ya, di bagaimana mekanisme memberikan reward, bagaimana mekanisme pemberian award, dan sebagainya. Di situ juga akan bisa menghasilkan sebuah bisnis yang berkelanjutan. Misalkan saja kita menjadi pengepulnya. Nah, dari pengepul itu misalkan dari bank sampah itu kita sudah kelola, sudah ada banyak, barangkali yang lebih bagus lagi, sampah itu juga kita pilah-pilah.
mana yang organik, mana yang anorganik, dan sebagainya. Dari organik itu nanti bisa aja menimbulkan bisnis yang baru, misalkan diolah menjadi sampah atau pupuk kompos. Untuk yang anorganik kita bisa jual kepada pengepul yang lain. Nah, itu kan juga salah satu permasalahan sampah. Ternyata kita memiliki solusi ternyata. Nah, solusi tersebut itu kan masih ini ya, sudah ada sebenarnya. Tetapi belum semua desa itu bisa menerapkan ya, karena kembali lagi ke karakteristik desa dan masyarakat di satu desa dengan desa lain kan berbeda-beda. Nah, itu kan bisa menjadi topik penelitian. Ini cuma sampel saja. Kemudian, mengapa kita meneliti itu adalah hasil penelitian itu bisa berupa makalah. Kalau teman-teman pastinya nanti akan berupa laporan. Itu pasti ya. Cuma nanti kalau dari saya sendiri, saya juga pinginnya teman-teman nanti bisa menghasilkan karya ilmiah. Karya ilmiah ini artinya membuat paper. Teman-teman juga pasti sering ya mendengar istilah paper, ataupun ketika ada tugas dari saya harus review paper ya. Teman-teman harus membuat paper. Kalau saya inginnya seperti itu. Jadi nggak cuma laporan. Supaya pemanfaatannya itu lebih banyak. Kalau laporan mungkin yang baca cuma di lingkungan alma-mater aja mungkin ya. Atau mungkin yang sering ke perpus. Kalau dengan kita membuat karya ilmiah atau paper, itu kan nanti yang membaca akan banyak. Barangkali nanti ternyata itu teman-teman itu sangat bagus, kemudian diadopsi oleh orang lain ataupun banyak yang tertarik, nanti mungkin saja teman-teman akan dihubungi. Nanti kan dari situ juga ada peluang untuk teman-teman itu nggak usah mencari kerja, ternyata malah dilamar. Itu kan sangat membanggakan ya. Apalagi nanti di apa ya istilahnya itu dibiayai, ada investor yang tertarik dengan penelitian teman-teman untuk mengembangkan. Itu kan juga sangat bagus. Dari situ maka nanti bisa saja menjadi sebuah startup ataupun yang lain. Kemudian yang dikejar dari penelitian itu apa? Yang dikejar dari penelitian itu, kalau untuk S1 sebenarnya ini nggak wajib ya. Jadi kontribusi orisinil itu nggak wajib. Karena level S1 itu adalah bisa menerapkan aplikasi atau metodenya, jadi nggak usah terlalu memikirkan sini. Yang kalau S1 mungkin level orisinilnya adalah dia tidak melakukan pembajakan ataupun hal lainnya. Seperti yang di mata kuliah sebelumnya sudah kita singgung ya di penulisan ilmiah, bagaimana kita menghindari plagiasi dan sebagainya. Mungkin arahnya ke situ untuk yang S1. Tentu saja yang berikutnya yang dikejar adalah untuk pengetahuan. Karena kalau kita meneliti pasti akan menambah pengetahuan yang baru. Nah, terkait dengan penelitian ini, jika dikaitkan dengan agama Islam, itu sudah ada ya. Itu sudah ada di slide itu ya. Ini sebenarnya slide juga dari tambahan dari DAC, karena di Alma-Ata itu kan setiap mata kuliah sebisa mungkin kita juga integrasikan dengan keislaman. Nah, ini ada di surat Al-Amal ayat 86. Nanti untuk terjemahannya atau tafsirnya silahkan dibaca-baca lagi, dicari di internet, ataupun barangkali ada yang memiliki kitab, silahkan dibuka di kitab tersebut. Tetapi yang ditonjolkan di sini adalah bahwasanya bukti riset itu telah dilakukan sejak zaman Rasulullah. Jadi di sini dengan adanya riset itu maka ini ya muncul ini. Islam itu mendorong para pemeluknya untuk menggali secara optimal teknologi yang tepat guna, yang mana dinilai mendatangkan manfaat bagi kelangsungan kehidupan manusia. Kemudian dengan adanya penelitian itu juga akan mengangkat derajat umat Islam. Kalau kita lihat sejarah kan mungkin kita juga sering membaca atau sering mendengar bahwasanya dulu itu kejayaan umat Islam itu sangat besar. Tapi sekarang ini kejayaan Islam sedang turun, dalam artian yang lebih unggul adalah dunia barat. Ini adalah tugas kita juga, bagaimana kita harus mengangkat derajat umat Islam tersebut. Kemudian
Kita lanjutkan di slide berikutnya. Bagaimana sih bentuk-bentuk kontribusi penelitian? Ini sebenarnya juga cuma tambahan aja. Jadi nanti teman-teman ketika ingin melakukan penelitian dengan seperti ini juga sebenarnya nggak masalah kalau di level S1. Jadi penerapan algoritma itu nggak masalah. Tetapi nanti jika teman-teman ini ada yang ingin melanjutkan kuliah lagi, maka penelitian seperti ini sudah nggak bagus lagi kalau levelnya di S2 atau S3. Karena di level S1 penerapan itu nggak masalah, tapi kalau di level S2 itu harus ada kebaruannya. Seperti yang saya singgung di slide tadi ya sebelum. Kontribusi orisinilnya itu di mana? Itu harus ada. Oke, mungkin ini cuma tambahan aja. Ini juga sama, nanti bisa dibaca-baca lagi. Nah, ini yang membedakan tadi ya. Penelitian berdasarkan tujuannya. Tentu saja adalah memecahkan masalah. Tadi juga sudah saya sampaikan. Kalau misalkan di desa itu banyak sampah, kemudian pemecahan atau solusinya bagaimana? Atau mungkin yang tadi Mas Akmal, sekarang itu banyak terjadi ini, misalkan mengapa orang itu bisa melakukan hacking dan sebagainya dengan mudah hanya dengan melakukan social engineering yang begitu saja kok bisa men-take over. Jadi itu kan sebenarnya juga dibutuhkan sebuah tadi ya OSINT tools tadi. Tapi itu nanti sangat dicari sendiri aja, nggak perlu saya jelaskan lebih detail. Karena di OSINT tool itu sebenarnya juga ya hampir sama sih dengan semua teknologi. Ada sisi baiknya dan ada sisi buruknya. Ya nanti silahkan dicari lagi, diulik-ulik sendiri apa sih itu OSINT tool. Nah di sini mungkin yang teman-teman mungkin sedikit kaget ataupun oh ternyata seperti itu ya. Nah jadi emang benar peneliti itu boleh salah. Tapi peneliti itu nggak selamanya benar tuh enggak. Ketika saya melakukan penelitian di S2, itu ternyata juga nggak 100% benar. Dalam artian, saya itu sebelumnya sudah melakukan hipotesis. Ketika saya melakukan A, nanti hasilnya B. Ternyata enggak. Ternyata hasilnya adalah ketika saya melakukan A, hasilnya adalah B min misalkan. Jadi nggak full B plus itu atau nggak full B itu enggak, tapi B-nya masih ada min. Jadi boleh, peneliti itu boleh salah, boleh salah analisis, ataupun boleh salah kemudian di hipotesis dan sebagainya. Nah, kalau peneliti boleh salah dan sebagainya tadi, yang tidak boleh itu apa? Yang tidak boleh adalah mempermainkan data, manipulasi data, hasil, dan sebagainya. Itu yang nggak boleh. Maksudnya apa? Kalau mempermainkan data itu misalkan pengumpulan datanya. Pengumpulan datanya itu nggak real. Ya, misalkan kalau sekarang kan sering ya marak itu. Pengambilan data, melakukan kuesioner dari menggunakan online, kemudian menyebarkan link. Nah, itu kan sebenarnya juga bisa aja kita isi sendiri dengan menggunakan email yang banyak, ya sebenarnya juga bisa. Nah, hal semacam itu nggak boleh, jangan sampai dilakukan. Kemudian memanipulasi hasil olah data yang telah kita lakukan itu juga nggak boleh. Jadi itu karakternya boleh dan tidaknya bagi seorang peneliti. Kemudian penelitian yang baik itu apa? Penelitian yang baik itu adalah yang menghasilkan produk atau inovasi baru. Produk atau inovasi baru tadi yang saya sampaikan tadi, misalkan membuat aplikasi bank sampah. Misalkan sudah ada banyak misalnya. Kalau di desa saya dengan aplikasi bank sampah seperti ini, sepertinya nggak akan jalan. Maka saya membuat inovasi baru. Inovasi baru saya apa? Misalkan menambahkan A, menambahkan B. Nah, itu yang bagus. Walaupun kita masih tarafnya adalah ATM. Amati, tiru, modifikasi itu nggak apa-apa. Kemudian bagus juga kalau penelitian itu kita bisa untuk mengurus dan mendapatkan paten. Nah, itu juga lebih bagus. Paten ini kan teman-teman sudah dapat infonya. Kemarin ada webinar yang dari Philips. Barangkali teman-teman nanti
lupa atau nggak hadir, nanti bisa dicek lagi, diulik lagi di webinarnya Himsi kemarin. Sepertinya di YouTube-nya Himsi sudah ada, nanti silakan dicari lagi. Apa sih paten, apa sih manfaatnya paten bagi peneliti atau bagi para profesional, silakan. Kemudian bagi lagi adalah tadi ya terkait dengan karya ilmiah. Atau karya ilmiah kan ada beberapa macam. Ada yang karya ilmiah bisa dipublikasikan ke jurnal nasional, ada yang jurnal internasional. Kemudian jurnal nasional juga ada kategori lagi, internasional juga ada kategori lagi. Nanti silakan itu diulik-ulik lagi atau mungkin diingat-ingat lagi di mata kuliah sebelumnya di penulisan ilmiah. Nah ini tadi ya, bahwasanya di ilmu komputer itu sangat banyak, sangat luas. Mungkin kemarin juga sudah disampaikan waktu sertifikasi kompetensi webinar kemarin. Tapi pada dasarnya ada 5 kelompok ini. Walaupun sebenarnya masih ada kelompok lagi. Di sini belum dimasukkan, yaitu kelompok cyber, kemudian kelompok data science, dan sebagainya. Di sini yang di 5 kelompok ini ada computer engineering. Kemudian di sini adalah kita, information system. Kemudian ada computer science, kemudian ada information technology, dan software engineering. Bedanya apa? Nah, ini bedanya. Nanti silakan dicermati lagi. Kalau nanti masih belum tahu beda secara betulan, secara benar-benar paham kita tahu bedanya apa, nanti silakan teman-teman tanyakan di diskusi ini ya, di forum. Jadi silakan nanti diskusi di forum, kita ceritakan yang student center learning. Tapi nanti silakan saling diskusi di sana. Boleh bantah-bantahan asalkan ada sumber yang jelas. Kemudian ini nggak usah, tapi ini cara berbicara aja. Tadi CE ini Computer Engineering, CS Computer Science, IS Sistem Informasi, IT itu Information Technology, SE tadi SE apa ya? Software Engineering. Bedanya, bukan bedanya ya, yang ingin kami sampaikan di sini adalah bahwasanya ketika kalian itu ada di sistem informasi, maka untuk keahlian programming itu minimal ada di level 2, maksimal ada di level 4. Begitu juga dengan yang lainnya, misalnya di sini e-business. Maka ketika kalian itu ada di e-business, maka terkait dengan kompetensi tersebut, teman-teman harusnya minimal ada di level 4 dan bisa maksimal di level 5. Ini cara membaca datanya. Di slide berikutnya juga sama, nanti silahkan dipelajari lagi. Oh, saya itu sekarang ada di SI, saya sudah terlanjur nyemplung di SI. Ya. Maka teman-teman juga harus mengejar di sini. Technical support-nya seperti apa, kemudian digital logic-nya seperti apa. Nanti silakan dipelajari lagi, dibaca lagi tabelnya. Boleh izin bertanya, Pak? Oke, silakan, Mas. Untuk mengetahui kita sudah level berapa itu, apakah ada acuan tertentu dari sistem tadi? Kalau untuk acuan, sebenarnya acuannya masih apa ya? Masih ambigu juga, Mas. Tapi secara garis besar seperti ini aja. Misalkan teman-teman kan sudah melewati programming fundamental ya. Bahwasanya di programming itu kan masih ada lagi. Misalkan yang pertama dulu kita belajar algoritma, kemudian belajar PBO, dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman itu bisa ngelotok di PBO, maka itu bisa mencapai maksimal atau 3. Seperti itu, Mas. Jadi ini masih berupa asumsi juga. Bagaimana mengukurnya. Mengukurnya sebenarnya dari materi itu, misalkan di e-business itu. E-business itu materinya apa aja. Kita bisa mengukur sendiri. Oh, e-business itu ternyata ada A, B, C, D, E, F, G, misalnya sampai G yang dipelajari. Kita ya otomatis dari kompetensi yang sampai G tadi ya kita harus paham misalkan 80%-nya harus paham. Karena kan di sini minimal 4, maksimal 5. Seperti itu cara bacanya Mas Oleh dan teman-teman yang lain. Barangkali punya pertanyaan yang sama. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut materi berikutnya?
Jadi untuk acuannya itu dari materi yang kita sudah dapat sebelum-sebelumnya ya Pak. Bukan sampai tingkat kan kalau dari setahu saya misal kita dapat matkul tertentu tentang pemrograman itu kan ada tingkat selanjutnya juga intermediate atau apa. Dan beginner juga seperti itu Pak. Apakah seperti itu? Ya. Sebenarnya kalau ingin bagusnya lagi kita mengacu yang ada di sini. ACM ini. Jadi ACM itu adalah kurikulum tingkat internasional. Di sana juga akan dijelaskan. Jadi nanti di sini sebenarnya merupakan part dari ACM. Jadi teman-teman bisa dicek lagi. Kalau minimal itu minimal kriteria seperti apa. Nanti bisa dicek lagi. Nanti akan saya share juga materi kurikulum dari ACM ini. Mungkin seperti itu ya Mas Musonef ya. Nanti akan saya share atau silakan nanti diingatkan teman-teman. Dari sekarang nggak apa-apa, dituliskan aja di forum ini. Ada lagi Mas Musonef? Saya rasa udah cukup Pak. Kemudian kita lanjutkan. Mau tanya, Pak. Ya Mas, silakan Mas. Kan ini nanti kan kuliahnya ke metopen ya Pak, ke penelitian. Nanti pasti tugas akhirnya dari mata kuliah ini membuat satu penelitian. Terus seumpama nanti penelitian ini sudah goal ya Pak, membuat tugas penelitian terus nanti diteruskan ke skripsi gitu bisa Pak? Oke. Dari mata kuliah ini. Oke. Jadi dari mata kuliah ini nanti outputnya adalah teman-teman bisa membuat proposal penelitian. Jadi misalkan nanti proposal penelitian ini mau dilanjutkan ke skripsi, tugas akhir, tidak masalah. Yang penting masih mengikuti peraturan yang ada di SI. Peraturannya apa ya? Kalau penelitian di SI ya harus ada ilmunya tentang SI. Jangan sampai kok penelitiannya itu misalkan terkait dengan kewirausahaan, tapi nggak ada unsur SI-nya, itu nggak boleh. Seperti itu, Mas. Kemudian ini tambahan juga, kalau tadi kan sudah saya sampaikan ya, ada NPK, NLP terkait dengan riset nanti boleh diikuti. Nah, ini khusus yang kemarin lolos studi independen. Nah, bagi yang lolos kemarin studi independen, itu kan ada capstone project-nya, ada pengerjaan project-nya. Nah, nanti untuk skripsi, bisa pengembangan dari custom project tersebut, nggak masalah. Jadi ini sedikit kemudahan bagi teman-teman yang kemarin lolos studi independen. Nanti silakan aja custom project itu dikembangkan sesuai yang ada di kondisi dan lingkungan masing-masing. Itulah kan lebih. Ya, Pak izin bertanya Pak. Berarti kalau misalkan saya ngambil yang studi independen berarti kan tidak ada hubungannya dengan yang bisnis, berarti tidak masalah ya Pak? Oke Mas. Kalau di studi independennya Mas Adiana itu kan membuat sebuah aplikasi ya. Ya, namanya aplikasi nanti ketika bisa sebagai penelitian di SI, aplikasi itu dikembangkan lagi, kemudian dievaluasi. Mohon maaf Pak sebelumnya, mungkin karena suaranya nggak keluar di saya. Apakah tadi yang nggak keluar cuma di Mas Musonef aja atau yang lain juga nggak keluar? Lain Pak, saya juga Pak. Oke, saya ulang. Mungkin jaringan di saya sedang buruk. Jadi terkait dengan yang ditanyakan Mas Ardiana tadi, misalkan teman-teman itu bisa membuat aplikasi. Nah, yang membedakan penelitian SI dan informatika, kalau di lingkupnya aplikasi adalah, kalau di SI itu harus ada juga evaluasinya. Jadi nggak cuma membuat, tapi harus ada evaluasinya.
evaluasinya itu dari apa? Evaluasinya itu bisa dari sisi apa ya? Sisi kegunaan softwarenya, aplikasinya, ataupun dari sisi software itu berjalan mulus atau enggak, atau ditemukan sebuah bug atau enggak, seperti itu. Jadi itu untuk melakukan evaluasi bisa masuk ke lingkup penelitiannya dari Prodi SI. Seperti itu, teman-teman. Oke, sudah cukup jelas? Ya, Pak. Terima kasih. Oke. Jadi ini juga merupakan sebuah kemudahan bagi teman-teman yang kemarin lolos studi independen, karena teman-teman juga ada custom project. Custom project itu silakan dikembangkan, kemudian itu nanti juga bisa dijadikan sebagai penelitiannya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya tentang lingkup penelitian. Ketika kita melakukan penelitian itu haruslah melakukan langkah-langkah yang sistematis yang harus dilakukan. Itu jelas ya. Nanti akan ada di pertemuan berikutnya ini. Kemudian harus menerapkan metode yang benar. Kemudian ini tadi ya, dalam sistem informasi, nanti silakan dibaca-baca lagi. Kemudian sampai ini ya, informasi tambahan juga terkait dengan penelitian ini. Nanti ketika melakukan penelitian, teman-teman harus merujuk atau mencari referensi itu yang kalau bisa 5 tahun terakhir. Karena kita ada di teknologi itu 5 tahun terakhir. Tapi kalau misalkan mungkin mencarinya sulit, ya bisa aja 10 tahun terakhir. Tapi kalau saya sarankan tetap 5 tahun terakhir. Kemudian di sini ada metode dan metodologi itu apa bedanya, silakan dibaca lagi. Dibaca sendiri dan nanti kita diskusikan di forum ini ya. Nanti silakan didiskusikan di situ. Oke, itu saja teman-teman untuk perkuliahan hari ini. Untuk apa ya yang bisa saya jelaskan. Untuk selanjutnya silahkan teman-teman baca yang ada di slide tersebut. Kita masih ada waktu sampai jam berapa ya? Sampai jam 14.40 Pak kalau nggak salah. 14.40 ya. Oke. Oke, silahkan masih ada 20 menit. Silahkan teman-teman baca lagi 5 slide terakhir. Nanti yang teman-teman nggak paham, kita diskusikan di forum. Seperti yang saya sampaikan tadi, mari kita ciptakan student centered learning. Jadi yang mengaktifkan kelasnya itu juga teman-teman, nggak cuma saya aja yang sebagai pembicara, teman-teman juga berhak untuk ini menjadi pembicara juga. Oke, silakan teman-teman baca materinya. Kita sambung sampai jam 2:40 melalui forum. Oke, sebelum saya tutup, saya tunggu 3 menit, barangkali ada yang mau ditanyakan. Silakan. Oke, saya nggak ada ya. Kita lanjut di forum aja, mungkin itu saja pertemuan hari ini dengan saya. Kita lanjutkan pertemuan ini di minggu berikutnya. Kalau banyak salahnya, saya mohon maaf. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Semoga kita sudah memahami apa yang telah kita pelajari. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.